Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama saya di channel saya Saisone. Pada kesempatan video saya kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara memperbaiki karburator yang banjir, bahkan sering banjir ya. Sebelumnya teman-teman saya tekankan, teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu membrannya dalam keadaan baik atau tidak. Kalau dia rusak bagian pelampungnya atau jarumnya, ketika berhenti dia banjir, ketika jalan dia banjir. Berbeda dengan membran tersebut, kalau rusak dia hanya ketika motor berhenti dan mesin mati dia banjir. Oke teman-teman, simak terus video dari saya. Ini teman-teman contoh daripada karburator yang banjir ya. Jadi kita akan perbaiki, maka nanti setelah diperbaiki karburator ini akan langsung membaik, pokoknya dijamin teman-teman. Jadi sebelumnya teman-teman saya akan bongkar dulu ini ya karburatornya. Oke teman-teman, kita akan coba bongkar. Ini sudah saya buka teman-teman. Sebenarnya permasalahan banjir pada karburator itu tidak akan lari dari sini ya. Jadi ini kita buka, kita bongkar. Nah ini teman-teman, di sini kan ada jarum ya teman-teman, jarum pelampung ya, yang ini namanya pelampung. Kemudian ini jarumnya ya. Jarum inilah yang mengontrol keluar masuknya bensin dari ini ya, dari selang tangki ke karburator. Jadi kan posisi karburator kan seperti ini ya. Ini bagian ke manifold ya. Ini bagian ke shotnya nawa. Jadi selang itu, selang ini ya, gini ya, selang ini gini ya. Ini ya, posisinya kan seperti ini. Jadi minyak yang dari selang ini masuk ke sini, ke keran, kemudian masuk keluar melalui lubang ini teman-teman. Lubang ini ya, ini bisa teman-teman perhatikan. Saya akan buka kerannya. Ini ya, dia akan keluar minyak. Nah itu, jadi setelah itu dia minyak akan di posisi karburator seperti ini ya, tegak. Jadi minyak tersebut akan masuk melalui ini lubang ini, kemudian masuk ke sini, ini ya salurannya, lalu keluar melalui lubang ini. Nah jarum inilah yang menghambat keluar masuknya minyak. Tetapi dalam catatan, kalau tabung ini ya, tabung penampung minyaknya ini kosong, maka pelampung ini akan turun, ini ya, turun seperti ini. Nah begini, otomatis jarum ini akan membuka jalan minyak yang dari sini ya, sehingga memenuhi penampung minyak ini. Jadi jika penampung minyak tersebut penuh, maka pelampung ini akan naik. Nah gini, fungsinya pelampung ini, fungsinya supaya jarum yang di sini bisa tertekan oleh pelampung ini. Jadi gini ya posisinya, gini, sehingga lubang yang ini, yang jadi saluran minyak ini tertutup oleh
jarum ini, sehingga minyak tersebut tidak mengalir lagi. Jika minyak tersebut dibiarkan mengalir, maka akan diteruskan ke sini. Ini ada seperti saluran. Nah ini, kalau dibiarkan terus mengalir, maka minyak itu akan naik ke atas, sehingga memenuhi ruangan ini, dan sehingga ini ya, saluran ini tenggelam, dan minyak tersebut akan keluar melalui lubang ini, keluar melalui sini ya teman-teman, melalui ini ya, pembuangan ini ya, melalui ini. Jadi tidak akan lari permasalahannya bila karbu banjir itu pasti masalahnya ada di jarum ini. Jadi gini ya teman-teman, sebelum kita memvonis jarum ini rusak atau pelampungnya rusak, kita tes terlebih dahulu menggunakan selang ini bisa juga. Jadi gini ya cara ngetesnya. Jadi kita ratakan ujungnya, jadi teman-teman taruh gini, taruh di sini. Ini kan lubang minyak tadi kan yang dari keran. Ini kan jarumnya sedang tertutup, jadi kita pengen melihat apakah angin ini akan keluar lewat sini, angin yang ditembus ini kita tembus ya. Teman-teman, mampet tuh maksudnya berarti jarumnya masih bagus, masih berfungsi normal menutup lubang ini ya, lubang ini ditembus. Jadi maksud saya gini, kalau dihembus ada angin yang keluar, berarti jarum ini rusak. Jadi kita posisikan seperti ini. Teman-teman. Jadi sudah kita pastikan jarum tersebut tidak rusak. Jadi kita posisikan seperti ini. Kita dorong ke atas pelan-pelan. Ini ya teman-teman, pelan-pelan. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin melihat apa penyebab jarum tersebut tidak mampu menutup lubang ini ya, lubang saluran itu. Jadi kita rasakan pelan-pelan, rasakan, benar-benar dirasakan. Ini teman-teman terasa seperti ada gerinjel gitu ya teman-teman, seperti ada spasi gitu ya, tek tek gitu, seperti bunyi gitu ya. Ini tuh. Inilah penyebabnya kenapa terjadi banjir terhadap karburator ini. Jadi pelampung ini tidak naik secara utuh teman-teman, tidak naik secara utuh. Jadi seperti ini ya, gini. Dia seperti ini, tidak penuh seperti ini. Kenapa? Karena ini ada yang ganjal, ada yang nahan, tek gitu, tek. Jadi permasalahannya ada di sini ya teman-teman. Jadi gampang aja teman-teman. Jadi teman-teman tekan ini tekan supaya dia agak ke dalam, tapi jangan kuat, nanti bisa patah. Ini sudah terasa dia agak menukik ke bawah. Ini ya posisinya seperti ini ya. Ini kan agak ke bawah dia. Tujuannya apa teman-teman? Supaya dia tidak tertekan oleh ujung ini, ujung jarum pelampung ini ya. Jadi dia akan lebih mudah menekan atau menekan jarum gini ya teman-teman. Jadi kalau posisinya dia masih lurus seperti tadi, dia akan terganjal oleh ujung jarum ini. Teman-teman praktekkan saja teman-teman. Jadi kita coba, kita pasang. Tidak pakai apa-apa ya teman-teman, hanya ini aja. Oh ya teman-teman, ini bukan servis karburator ya, ini hanya trik mudah untuk memperbaiki karburator yang banjir. Nah, jadi gini ya teman-teman. Nah, ini sudah tidak ada lagi terasa genjel-genjel gitu, udah nggak ada lagi teman-teman. Nah ini lancar ya. Jadi seperti cetek cetek pas diangkat cetek gitu ya. Seperti dia ini
tertahan gitu. Jadi kalau tangan kita mampu aja nahan ke atas, cuman kalau mengandalkan tekanan dari minyak, dia tidak mampu teman-teman. Minyak tersebut tidak mampu menekan pelampung ini. Pas tertahan, nah tertahan gitu, nah gini, jadi dia berhenti di sini pelampungnya, sehingga terjadilah banjir gitu teman-teman. Karena lubang yang dari saluran minyak tersebut tidak tertutup secara utuh oleh jarum. Nah kalau tangan kita mampu ya nahannya, cetek gitu ya. Jadi kita kali dengan cara tadi ya, ini sudah tidak ada terasa cetek gitu ya. Oke teman-teman, maaf teman-teman, saya bicara seperti lucu ya gitu ya, tapi memang seperti itulah gambarannya. Kita akan tes, akan saya pasang. Nah ini kan saya pasang dalam keadaan kosong ya, ini kan penampung minyaknya kosong, jadi otomatis kan pelampungnya turun. Nah ini untuk membuktikan berhasil atau tidaknya. Kalau tadi ada airnya, kayak ada bensinnya, otomatis kan pelampungnya langsung naik. Nah ini kan tidak ada. Oke, saya akan pasang. Baiklah teman-teman, ini sudah saya pasang. Ini kan kerannya belum saya naikkan. Ini ya teman-teman, ini masih posisi mati, posisi off. Oke teman-teman, saya akan naikkan. Ini saya akan naikkan. Jadi pelampung di dalam penampung bensin ini, ntar saya hidupin flashnya dulu. Nah ini, jadi pelampung yang di dalam penampung bensin ini, jadi dia akan bekerja untuk menaikkan jarum yang ada di sini ya, jarum yang tadi, untuk menutup saluran minyak. Yang minyak sini ngalir ke sini, ditutupnya ya teman-teman, sehingga tidak penuh dan mengalir ke sini. Nah gitu teman-teman, itu fungsi jarum tadi. Nah bisa teman-teman perhatikan, ini udah lama ya, itu tidak ada minyak sama sekali, karena ini selangnya saya copot supaya jelas ya teman-teman. Ini minyaknya ada, bisa teman-teman lihat. Jadi saya akan hidupkan mesinnya, apakah banjir atau tidak kalau dihidupin ya. Nah, oke teman-teman, ini mesinnya hidup. Jadi kalau misalkan minyak ini tidak jalan, mesin ini tidak akan hidup ya, karena kehabisan bahan bakar. Sebab ini tadi sudah kosong ya, sudah tidak ada minyaknya. Kalau ada mungkin masih bisa hidup. Nah, jadi ini memang sudah mengalir minyaknya, dan jarumnya berfungsi, pelampungnya juga berfungsi, sehingga tidak banjir ya teman-teman. Ini ya teman-teman, bisa teman-teman perhatikan secara detail. Nah itu lubang pembuangnya yang selang tadi ya, ini selang ini ke sini, selang yang ini ya, selang ini ke sini. Nah ini lubangnya, kan tidak ada bensin sama sekali kan teman-teman. Nah itu bisa dilihat secara jelas. Jadi progres ini berhasil. Sekali lagi ya teman-teman, saya jelas karburator banjir tersebut tidak akan lari. Pasti yang bermasalah itu di bagian jarumnya. Nah, itu saja teman-teman. Pokoknya teman-teman utak-atik bagian tadi, tekan seperti saya anjurkan tadi, seperti saya kasih tahu tadi. Nah, maka akan sukses teman-teman, dan tidak akan banjir lagi teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini saja video dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan membantu kasus yang sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.